Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing di kanal YouTube Sahat Tobing. Kali ini, saya sengaja menghadirkan sebuah teks yang pada minggu-minggu ini akan digunakan oleh denominasi Lutheran. Saya mengangkat dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Ibu bapak sekalian, setelah membaca teks ini, mungkin saja kita akan berpikir cepat bahwa kok nggak ada gunanya ya menyelamatkan nyawa. Saya pikir itu sah-sah saja ada pikiran demikian. Tetapi tidak seperti itu kita memahami teks ini. Setiap orang berhak menyelamatkan nyawanya. Dan setiap orang ingin keluar dari setiap masalah. Misalnya, orang akan berusaha untuk berobat sekuat tenaga agar sembuh dari penyakitnya. Atau berusaha agar dia bisa panjang umur, lepas dari bencana, selamat dari mara bahaya, dan seterusnya. Saya pikir itu tidak ada masalah. Setiap orang pastilah memperjuangkan keselamatan lahiriah di dunia ini. Yang menjadi persoalan adalah menyelamatkan nyawa sendiri, menyelamatkan nyawa sendiri, sementara orang lain dikorbankan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, saya ulangi, ibu bapak sekalian. Yang menjadi persoalan adalah menyelamatkan nyawa sendiri sementara orang lain dikorbankan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Apa maksudnya? Mengorbankan orang lain agar diri sendiri itu selamat menjadi kurang tepat jika kita merujuk kepada teks ini. Kalau kita melihat dialog percakapan komunikasi antara Yesus dengan Petrus, dikesankan di awal-awal bahwa Petrus berempati, peduli dengan Yesus ketika Yesus menyampaikan bahwa inilah awal mulanya dia akan masuk dalam proses penderitaan, kematian yang akan dialami di depan oleh para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, Petrus kan sepertinya empati. Waduh, janganlah seperti itu. Jauhlah semua itu. Itulah, kurang lebih demikian ya. Nah, tapi tersirat bahwa Petrus sebetulnya agar jangan berdampak apa yang akan dialami oleh Yesus itu kepada dirinya. Petrus lebih memilih zona nyamannya. Pilihan zona nyaman itu kan sebetulnya sudah terasa pada ayat 22. Meskipun Petrus terkesan tidak menginginkan kematian Yesus yang begitu cepat. Tetapi paling tidak, dengan mengatakan demikian maka Petrus berharap terhindar dari penderitaan, pembunuhan yang akan dialami oleh Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sehingga ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku," dan seterusnya. Yesus melihat pernyataan, ungkapan pernyataan dari Petrus tadi, itu dapat mempropaganda, dapat memprovokasi, dapat mengganggu rencana Allah
terhadap apa yang akan dialami oleh Yesus. Sehingga rencana Allah terhadap Yesus bisa saja tidak terwujud kalau Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus tadi. Di ayat 22 tadi. Petrus menjadi penggoda. Artinya ketika seseorang pun sudah berniat mengambil sebuah keputusan, lalu ada orang mempengaruhinya, ini bisa beralih niatnya. Sama seperti ketika Yesus sudah fokus pada satu tujuan, Petrus masuk, memprovokasi, terkesan empati, padahal menggoda. Nah, sepertinya Petrus belum cepat ingin mati, karena mungkin bisa saja Petrus masih banyak cita-cita. Kalau cepat mati itu gunanya apa? Kurang lebih seperti itulah. Dan ini menurut saya menjadi bukti awal bahwa Petrus ingin menyelamatkan nyawanya sendiri, peduli amat dengan nyawanya Yesus yang sebetulnya adalah teman dia dialog dan berbincang-bincang selama ini. Dan memang pilihan zona nyaman itu kan akan berlanjut terus. Kita bisa lihat dalam catatan Alkitab kita. Bahkan sampai ketika Yesus pun ditangkap, dibawa, diseret ke mahkamah agama, Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Engkau kan sahabat dari Yesus dari Nazaret. Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Ilmu selamat Petrus muncul. Manusia saat ini juga banyak ilmu selamatnya. Dengan cara mengorbankan, menjelekkan, merusak fokus orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jadi menyelamatkan diri sendiri dan merawat diri sendiri sehingga dia peroleh keselamatan sendiri di tengah-tengah dunia ini, saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Tetapi ketika dia menyelamatkan diri sehingga orang lain tidak selamat, ini menjadi persoalan. Dan menyelamatkan diri sendiri serta mengorbankan orang lain agar dia menjadi selamat, ini menjadi masalah besar. Sehingga perkataan di ayat 25 sampai 26 harus dilihat di dalam perspektif kesetiaan. Kesetiaan pada komitmen sebagai sahabat. Itu penting, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Di ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ketika Petrus menyebut Yesus itu adalah sahabatnya, gak mungkin aku menyangkal engkau, dan seterusnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, meniadakan kediriannya, mengosongkan dirinya, tidak mempersoalkan harga dirinya. Lalu dikatakan memikul salib, menikmati penderitaan karena perjuangan, menegakkan kebenaran, dan mengikut aku. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa menyelamatkan diri itu tidak salah. Yang kurang tepat adalah menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan orang lain tidak selamat dan menjadi korban. Orang lain dikorbankan untuk menyelamatkan diri sendiri. Petrus memperlihatkan karakter itu. Dan menurut saya juga karakter seperti itu masih lumayan banyak di tengah-tengah dunia ini, dan mungkin ibu bapak bisa menjumpai itu. Kita temukan dalam keseharian kita. Bisa saja terjadi di dalam gereja, di luar gereja, di dalam masyarakat, yang disebut dengan sederhananya dengan pengkhianatan, mengorbankan sahabatnya yang menolong dia. Hati-hati dengan nilai-nilai yang dibangun dalam kesetiaan pada komitmen persahabatan. Dibutuhkan komitmen yang tinggi, senasib sepenanggungan,
berat sama-sama dipikul. Ini menjadi slogan penting. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, paling tidak gereja menjadi alat di mana kita ingin membalikkan bahwa kita ingin semua makhluk selamat. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus ketika dia akan masuk pada penderitaan, mati dan bangkit adalah untuk keselamatan bagi semua makhluk. Tidak pada satu golongan saja. Tidak pada agama tertentu saja. Tapi pada semua manusia, semua makhluk di muka bumi ini. Kiranya uraian ini dapat menolong dan membantu ibu bapa untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan sandiwara ini. Tuhan memberkati kita. Amin.